itu paling tinggi di dunia, ya, paling tinggi di dunia. Dan itu bisa membutakan mata, ya, kalau terkena air garamnya itu. Karena, nah itulah, kalau dia tidak mengalirkan air, orang yang tidak menjadi saluran berkat, dia akan seperti apa? Seperti laut mati, ya. Seperti laut mati. Oleh karena itu kita harus menjadi berkat bagi orang lain, agar berkat Tuhan itu terus mengalir dalam hidup kita. Harus diakui bahwa tawaran yang diberikan dunia ini menarik. Coba kamu perhatikan iklan-iklan yang ada di media massa atau yang dipasang di pinggir-pinggir jalan. Kenikmatan kopi yang asli, ya, hanya diperoleh dari, ya, atau lagi ada iklan lagi. Kini saatnya Anda berlibur bersama keluarga ke. Nah, iklan ini mengarahkan kita untuk melakukan hal yang belum tentu kita perlukan. Ketika kita memikirkan hal-hal yang ditawarkan dunia, prioritas hidup kita beralih kepada hal-hal duniawi yang tidak kekal, artinya yang akan binasa. Padahal bukan ini yang Tuhan inginkan. Ya, iblis dapat menggunakan banyak cara untuk membuat perhatian dan hati kita serta pikiran kita beralih dari Tuhan. Karena itu, hendaknya kita bijak dalam mewaspadai apa saja hal-hal yang dapat membuat perhatian kita beralih dari Tuhan. Nabi Hosea pernah menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel di dalam Hosea 4 ayat 6. Baca yuk di Perjanjian Lama, ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, ayat ini mengingatkan kita sebagai umat Tuhan bahwa hidup tanpa pengetahuan akan Allah akan membuat kita kehilangan arah. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang melupakan kita, ya. Jadi rahasia hidup berkelimpahan adalah bila kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, selain itu dengan menjalankan perintah-perintahnya, tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan, serta janji-janjinya, kita mendapatkan kekuatan, bahkan karunia-Nya. Bila kita membaca firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ya, Alkitab ini menjadi fondasi kehidupan kita. Kita harus baca, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Kita akan menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini ditulis, ya, mengenai apa saja sifat-sifat Allah dan bagaimana Allah itu mengasihi umatnya, ya, dan janji-janji yang Tuhan miliki untuk kita selaku anak-anaknya. Alkitab bukan hanya menjelaskan tentang hubungan kita dengan Allah, melainkan juga bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Selain hukum kedua yang tadi disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 39, kita juga dapat membaca penjelasan lebih rinci tentang bagaimana Alkitab mengatur hubungan kita dengan sesama. Nah, kini setelah kita mengetahui bagaimana hidup berkelimpahan di dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah kita masih memilih untuk hidup di luar Tuhan? Kalau kita hidup di luar Tuhan itu seperti tadi, ya, kolam yang bocor, ya. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita akan mengalami hidup berkelimpahan. Kita juga dijamin keselamatan. Kita itu seperti mata air yang terus mengalir, ya. Nah, kita ada tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan, yaitu adalah kalian harus baca Mazmur 31 sampai 40 dan kalian temukan sedikitnya ada 3 janji yang Allah berikan kepada orang yang mau taat kepadanya, ya. Jadi tugas kalian cari ada 3 janji apa saja yang Allah berikan kepada orang yang mau taat kepadanya. Kemudian
Rangkumannya, di dalam Tuhan kita bisa mengalami hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan hanya dari aspek material tetapi juga spiritual. Kunci dari hidup berkelimpahan adalah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, percaya pada janji-janjinya dan mengalami kuasanya. Kita doa tutup pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, di mana kami yang menerima percaya kepada Tuhan Yesus, kami akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Kami juga dijamin keselamatan kita. Sekarang Ibu mau doa bagi siapa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalian boleh angkat tangan, taruh tangan kiri di dada, dan Ibu Reni akan doakan. Sama-sama ikuti kata-kata Bu Reni ya. Tuhan Yesus, hari ini saya sebutkan namamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ampunilah Tuhan segala dosa-dosa saya. Dan Tuhan Yesus, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya secara pribadi. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, aku adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus meteraikan aku dengan darah-Mu, meteraikan aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, aku serahkan hidupku di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Ya. Tuhan Yesus, Engkau sudah melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, dan Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka. Engkau mulai hari ini, Engkau meteraikan mereka dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Engkau senantiasa berdaulat dalam hidup anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka, berkati masa depan mereka Tuhan. Dan kami mau hidup kami ada aliran-aliran air yang berkelimpahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Dan kalian kurang mengerti bisa tanyakan kepada guru kalian masing-masing, kepada guru agama kalian, dan nanti tugasnya Ibu berikan ya pada kalian. Tuhan Yesus memberkati.